Gemes saya dari depan soalnya semuanya masih menyebarkan aura takut-takut ya. Udahlah, kita 25 tahun lalu itu udah berhenti untuk kemudian takut. Enggak ada keraguan itu, enggak ada debat. Bukan persepsi. Itu hanya cara mereka untuk menyamarkan kejadiannya. Prabowo itu saya nyebutnya bukan terpidana, pesakitan. Orang yang sudah pernah dibuktikan dan diadili, DKP itu memutuskan, sudah bersidang dan memutuskan, ada 7 jenderal bintang 3 memutuskan, membuktikan bahwa Prabowo itu bersalah. Atau nanti ada jubir pasangan itu yang kemudian seolah-olah kok ini agenda 5 tahunan, kok seolah-olah ini hantu blau yang hanya dimunculkan ketika si doi ini nyapres gitu ya. Si Prabowo, saya nggak takut nyebut Prabowo, si Prabowo ini nyapres itu seolah-olah itu adalah agenda untuk menjegal dia. Enggak, ini bukan isu. Bahwa kemudian Prabowo tidak pernah diadili sebagai pelanggar HAM, iya. Tapi bahwa Prabowo diadili dan dinyatakan terbukti melakukan perintah untuk penculikan, itu clear. 03/8 Romawi /1998 DKP Prabowo Subianto dianggap secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap surat tugas Kasat. Kesalahan Prabowo yang lain adalah kasus penculikan, yakni memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui Kolonel Infanteri Kairawan, Komandan Grup 4 dan Mayor Infanteri Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya, yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugianto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Raharjo Waluyojati, Faisal Reza, Pius Lustri Lanang dan Desmond J. Mahesa menjadi korban. Itu keputusan yang dimaksud jenengan tadi. Persis. Prabowo dengan demikian terbukti. Iya, saya nyebutnya sebagai pesakitan gitu, melakukan penculikan itu. Jadi memang tidak ada bantahan. Tidak boleh membantah untuk itu karena pengadilannya secara militer sudah dilakukan. Sampai jam ini ya. Tapi gemes saya dari depan soalnya semuanya masih menyebarkan aura takut-takut ya. Udahlah, kita 25 tahun lalu itu udah berhenti untuk kemudian takut. Masa? Enggak, buktinya kemudian masih ada diksi-diksi untuk kemudian menyamarkan bahwa salah satu capres kita itu pelaku penculikan. Itu Ali, aku ya enggak ya. Oke. Nah, untuk itu kemudian saya perlu memperjelas ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam keyakinan kita bahwa enggak ada keraguan itu, enggak ada debat, bukan persepsi. Itu hanya cara mereka untuk menyamarkan kejadiannya. Prabowo itu saya nyebutnya bukan terpidana, pesakitan. Orang yang sudah pernah dibuktikan dan diadili. Kalau terpidana kan kesannya kemudian munculnya itu pengadilan pidana. Enggak, memang bukan pengadilan pidana. Dewan Kehormatan Perwira. Dan itu dinyatakan. Saya mohon maaf harus pakai catatan seperti Mbak Irin karena biar nanti nggak salah ya. Jadi urutannya gini. DKP itu memutuskan, sudah bersidang dan memutuskan, ada 7 jenderal bintang 3 memutuskan, membuktikan bahwa Prabowo itu bersalah. Setelah itu kemudian dari hasil keputusan DKP itu, Dewan Kehormatan Perwira ini bukan sidang etik, pelanggarannya bukan etik. Hasilnya apa? Hasilnya kemudian dinyatakan bahwa Prabowo itu bersalah. Atas keputusan ini kemudian diajukan ke Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanannya saat itu namanya Wiranto. Nah, ini yang agak aneh, ketika dinyatakan bersalah, saya bisa memberi salinan ke teman-teman suratnya. Nomor suratnya Skep 533. Berkas Skep 3 Romawi 8 998 DKP. Jelas, saya bacakan satu aja misalnya keputusannya ya. Biar teman-teman enggak ragu bahwa ini ngarang gitu ya. Atau nanti ada jubir
pasangan itu yang kemudian seolah-olah kok ini agenda 5 tahunan, kok seolah-olah ini hantu blau yang hanya dimunculkan ketika si doi ini nyapres gitu ya. Si Prabowo, saya nggak takut nyebut Prabowo, si Prabowo ini nyapres itu seolah-olah itu adalah agenda untuk menjegal dia. Enggak, ini bukan isu. Bahwa kemudian Prabowo tidak pernah diadili sebagai pelanggar HAM, iya. Tapi bahwa Prabowo diadili dan dinyatakan terbukti melakukan perintah untuk penculikan, itu clear. Bukti sejarahnya ada dan saksi-saksinya yang sebagai pengadil itu mereka semuanya sebagian masih hidup. Tak bacain ya Mas ya. Monggo Pak Salih, biar seolah-olah nggak kita ini ya. Iya. Oke, berdasarkan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor Kep /03/8 Romawi /1998 DKP, Prabowo Subianto dianggap secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap surat tugas Kasat nomor STR /41/97 tanggal 4 Februari 1997 dan tanggal 11 Maret, walaupun mengetahui bahwa Kasat sebagai pembina tidak berwenang dalam pemberian tugas tersebut. Prabowo dianggap secara sengaja menjadikan perintah Kasat yang diketahuinya dikeluarkan tanpa wewenangnya sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah kepada Satgas Merpati, tadi saya lupa, selain Mawar Merpati, untuk melaksanakan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya tetapi wewenang Panglima ABRI. Kemudian kesalahan Prabowo yang lain adalah kasus penculikan, yakni memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui Kolonel Infanteri Kairawan, Komandan Grup 4 dan Mayor Infanteri Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya, yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugianto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Raharjo Waluyojati, Faisal Reza, Pius Lustri Lanang dan Desmond J. Mahesa menjadi korban. Itu keputusan yang dimaksud jenengan tadi. Persis. Prabowo dengan demikian terbukti. Iya, saya nyebutnya sebagai pesakitan gitu, melakukan penculikan itu. Jadi memang tidak ada bantahan. Tidak boleh membantah untuk itu karena pengadilannya secara militer sudah dilakukan. Waktu bukan pengadilan militer, pemeriksaan terhadap dirinya oleh Dewan Kehormatan dan kemudian dia dicopot gitu ya jabatannya. Jadi dia diberhentikan dengan tidak hormat. Jangan lupa itu. Irina Gayatri, tutup, silakan. Apa? Satu kalimat. Opo? Iya. Opo, bentar. Aku tuh berharap bertemu dengan tokoh-tokoh gerakan. Ada Iren yang pernah menuliskan riwayat dan perjalanan di suatu lintas sejarah, ya kan? Aku berharap ini ada agenda aksi. Kalau cuman diskusi doang, males banget gua. Sumpah, ya kan? Ada Safik, ada Kia, ada Roso, ada Alif, ya kan? Masa ya kita diskusi soal apa? Jangan gitulah, ini malu-maluin forum begini. Ya kan? Oke, Bung Tendri, rapat tuh habis ini di YouTube kan, memang diskusi. Justru kita mau tutup diskusi ini untuk rapat aksi. Silakan Ren. Terima kasih. Oh ya, Mas Alif dan kawan-kawan semua, Mbak Mia, Mas Safik, Mas Kia, Mas Alif dan saudara kita dari Malang, Mas Winarko. Ya, saya dulu Bawi Karsu. Saya dulu di Bawi Karsu juga, jadi podo-podo Arema. Jadi ini pertama persoalan keberanian ya, persoalan keberanian, tapi juga persoalan strategi. Dan yang terakhir menurut saya, justru dari peristiwa yang tadi sudah diceritakan oleh kawan-kawan dan ujungnya sampai pada level ini masih banyak PR, itu artinya memang ya mungkin sekarang dinamikanya agak berbeda dengan kira 98, tapi bahwa ada muatan substansi yang memang harus tetap diteruskan. Nah, kritik yang mendasar harus ditaruh pada bagaimana parpol-parpol itu berfungsi, karena memang kita mau nggak mau memang demokrasi multipartai presidensial, ya kan, dan ada dua kelompok, ya kan, tentu saja ada yang anti partai,
Democratic state pasti ada anti partai. Nah persoalannya tuh pada titik mana kemudian ada percakapan dan harus dilakukan seperti apa. Kalau ada institusionalisasi, ada menuntut pada hal-hal yang terjadi pada masa lalu untuk dituntaskan. Saya ingin sampaikan, KKPK kemarin menghasilkan pertemuan dan ada list 12 HAM berat, itu kemajuan masyarakat sipil. Jadi saya tidak terlalu setuju kalau dikatakan reformasi gagal 100%. Karena memang masih ada upaya untuk istilahnya ya menyampaikan pada publik kita masih punya PR, ya kan? Jadi selama itu masih ada, artinya ya kita masih punya nalar cukup gitulah. Saya kira itu Mas Alif. Ya, gagal 97% boleh. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Yen, Safik, Standar Kia, dan Mia. Tepuk tangan juga untuk kita semua. Nah, oke, karena saya tadi mencatat Mia bahwa dulu turun ke jalan tuh tren. Kalau lu nggak turun, lu nggak keren. Nah, sebagai orang yang sedikit banyak mendalami dunia fashion gitu ya, itu tren itu biasanya berlangsung 20-an tahun sekali. Jadi kalau tahun 97-98 nggak turun ke jalan itu nggak keren. Nah sebetulnya trennya itu ya seharusnya 20-an tahun sekarang ini. Tapi bagaimana itu tentu saja bergantung kepada dua faktor sebetulnya. Satu faktor internal gerakan itu sendiri, masih adakah sebetulnya gerakan. Yang kedua faktor objektifnya, apakah memang memanggil teman-teman, terutama teman-teman muda untuk meresponnya secara serius dan secara keras. Saya kira itu. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di Beranda Politik minggu depan.